Hai semua, selamat hari Natal. Kembali lagi bersama saya seperti biasa di podcast Kompa FK Unit sih lebih tepatnya. Nah jadi mungkin kali ini kita nggak bakalan ngebahas seperti dulu yaitu kanker. Mungkin kita kayak lebih ke sharing lagi kepada seseorang yang emang panutan sih di Kompa juga. Itu mungkin Kak Frisil. Mungkin Kak Frisil bisa deh ini perkenalan dirinya Kak. Halo semua, halo Raja. Sebelumnya kenalin, nama aku Frisilia Olivia. Kebetulan sekarang di Kompak jabatannya sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat. Oke, baik Kak. Kepala Departemen Masyarakat itu termasuk di intern atau ekstern itu Kak? Di Di ekstern. eksternal. Oke, Esma. Jadi kakak sendiri itu kan Kadip nih. Itu mempunyai berapa anggota sih Kak? Kalau misalnya anggota ada 6 di Pengabdian Masyarakat. Oke, baik. Ada Jadi 2 di PIC penyuluhan rutin, ada 2 di kunjungan rutin, sama ada 1 di Grebek, ada 1 di HKD. Oke Kak. Jadi itu prokernya gitu belum berjalan gitu Kak? Sampai sejauh ini. Untuk sekarang proker pertama itu nanti di Januari awal itu ada penyuluhan rutin sama ada nanti bakal HKD sambil berjalan juga. Baik Kak. Semoga aja deh berjalan sesuai lancar Kak ya. Dengan lancar, dengan baik sesuai yang diharapkan. Astengkara, amin Ya. amin. Nah jadi Kak buat Kak Frisil sendiri nih. Kompa itu apa sih Kak sebenarnya? Ini kan sebuah komunitas gitu. Bagi kakak sendiri nih, itu gimana sih Kompa itu? Kalau menurut aku pribadi ya, kompak itu kalau buat aku sampai sekarang kurang lebih ya jalan 2 tahunan di kompak, aku ngerasa kompak itu kayak keluarga sih. Kayak dari yang awalnya pas mahasiswa baru dari maba aku nggak tahu apa-apa, pengetahuan tentang kanker itu sedikit banget, tapi di sini aku diajarin banyak hal gitu, terutama tentang kanker itu sendiri ya. Terus di sini juga aku dikasih banyak banget kesempatan buat lebih ngembangin diri, buat lebih berkembang, ngembangin potensi. Terus kenapa aku sebut keluarga? Karena emang yang aku rasain di Kompak itu setiap aku ngejalanin sesuatu, setiap aku ngejalanin kegiatan, itu pasti aku nggak ngerasa sendiri, nggak pernah aku ngerasa sendiri. Jadi pasti selalu aja ada yang ngebantu, selalu aja ada yang kakak-kakak bantu juga, ngedukung. Jadi kayak gitu. Buat aku Kompak itu kayak keluarga. Oke, mantap Kak. Ini berarti Kakak pada waktu semester awal gitu kan, ini kita ada pemilihan BSO. Dari banyak BSO di FK Unut, Kakak memang udah optimis gitu mau nyoba FK atau dulunya mau sini gitu? Bimbang deh. Atau gimana Kak? Kalau misalnya aku di awal pasti bimbang itu pasti ya. Ya. Soalnya menurut aku juga di FK semua BSO tuh pasti kasih apa ya, punya manfaatnya masing-masing gitu kan. Dia pasti ngasih manfaatnya masing-masing, terus pasti ada ilmu yang kita pasti dapat gitu kan. Iya Tapi benar. ya setelah aku yang kayak nanya-nanya sama cutting-cutting yang lain, terus aku juga ngeliat presentasi kompak di sosialisasi BSO waktu itu, terus akhirnya kayak ya udah aku nentuin pilihan di kompak karena aku juga setelah sosialisasi itu jadi kayak lebih kepo, lebih pengen tahu lagi tentang kanker itu, jadi makanya aku pilih kompak gitu. Nah, Kakak kan udah milih Kompak nih. Mungkin manfaatnya sendiri pasti dapat ya Kak ya. Mungkin bisa Kak dijelasin manfaat apa sih yang udah didapat dari Kompak sendiri? Kalau misalnya kayak yang aku bilang tadi ya, manfaat yang aku dapetin di Kompak itu banyak banget. Kayak dari yang aku diajarin banyak hal, pengetahuanku makin nambah tentang kanker. Terus juga aku diajarin praktek-prakteknya kayak cara Nancy. Karena kebetulan aku background-nya aku kesehatan masyarakat kan. Jadi di kesehatan masyarakat itu kita nggak begitu diajarin tentang yang kayak cara Nancy segala macam gitu. Tapi di Kompak ini karena kita dari berbagai prodi jadi kayak saling ngajarin gitu. Terus juga banyak banget kesempatan buat kayak berbagi ilmu yang udah kita dapet, kayak misalnya kegiatan di kunjungan rutin, kita ada apa namanya interaksi sama para penyintas kanker, anak-anak penyintas kanker, terus juga ada di penyuluhan rutin di Grebek, di HKD kita memberikan penyuluhan edukasi ke masyarakat kayak gitu. Terus di Kompak juga banyak banget, menurut aku banyak banget kesempatan buat lebih ngembangin diri khususnya di bidang organisasi gitu. Kayak di apa kepanitiaan-kepanitiaan yang dijalanin itu
kayak belajar banyak gimana caranya nyiapin suatu kegiatan bareng-bareng, terus kayak gimana kita berperan aktif dalam mempersiapkan itu bareng-bareng gitu. Itu sih Baik, Kak. manfaatnya aku dapat. Baik, Kak. Benar sekali. Nah, jadi Kak, kita kan sebelum masuk Kompak nih, itu ada AM ataupun angkatan muda gitu. Nah, sebelumnya pasti sebelum jadi kadep gitu, pasti deh Kakak ngelewati masa-masa AM, masa-masa AI gitu. Iya, iya. Mungkin bisa Kak diceritain pengalamannya, Kak? Jadi ya sebelum jadi AM itu kan pasti tadi aku ceritain ya kayak masa-masa milih BSO-nya itu kan, Ya, heeh. yang gimana akhirnya aku jadinya menjatuhkan pilihan ke Kompak gitu kan. Nah, jadi kalau untuk perjalanan di Kompaknya itu sendiri, pertama itu kita kan daftar dulu. Di daftar setelah aku memilih Kompak ya aku daftar kan. Jadi ikut Pralatdas-Latdas, terus kayak di situ jadi calon AM, kayak ngerjain tugas buat bisa lulus. Habis itu setelah dinyatakan lulus, akhirnya jadi AM, terus banyak banget kegiatan yang bisa diikutin kayak tadi aku bilang kayak grup desa, penyuluhan rutin gitu-gitu. Terus habis itu setelah kurang lebih 1 tahunan itu akhirnya aku beranikan diri juga buat daftar pengurus gitu. Setelah jadi AM aku daftarin memberanikan diri untuk daftar pengurus dan akhirnya kayak puji Tuhan diterima. Jadi aku dipercaya jadi staf di Departemen Pengabdian Masyarakat. Habis itu setelah kurang lebih 1 tahun juga di kepengurusan baru ini, kepengurusannya Rosa yang ketua baru, jadinya aku juga kembali dikasih percayaan buat jadi kepala departemen di pengabdian masyarakat gitu. Gitu Wah, mungkin perjalanannya. heeh. Udah banyak banget sih Kak pengalaman Kakak di Kompak ya sejauh ini. Kan udah berapa tahun gitu. Pasti ada dong Kak hal yang nggak bisa dilupain nih dari Kompak. Itu apa sih Kak sebuah hal itu yang nggak bisa Kakak lupain nih dari Kompak? Kalau misalnya hal-hal yang nggak bisa aku lupain ya, Mm-mm. yang pasti pengalaman yang didapat sih, pengalaman-pengalaman yang aku jalanin di Kompak, pengalaman-pengalaman yang aku ikutin. Sebenarnya banyak banget momen di Kompak yang masih kayak aku ingat dengan jelas, kayak momen-momen seru yang emang nggak bisa dilupain gitu. Apa ya? Mungkin contohnya kayak pas pertama kali terjun ke masyarakat. Itu pertama kali itu pas kalau nggak salah di penyuluhan rutin. Jadi pas terjun pertama kali kebayangkan pasti kayak masih ya kayak masih baru-baru gitu kan. Jadi masih hitungannya kayak masih maba juga. Terus udah harus terjun ke masyarakat, kasih edukasi, kayak nggak tahu nanti masyarakat tuh nerima atau enggak. Terus kayak eh, kira-kira mereka ada nanya hal-hal yang di luar yang kita edukasiin nggak, itu groginya gitu kan. Kayak masih kebayang sih kayak pertama kali pas ikut penyuluhan rutin deg-degannya tuh kayak gimana. Terus abis itu juga pas grebek desa aku ingat banget, jadi waktu itu kita kan kayak door to door gitu kan penyuluhan rutinnya. Benar-benar. Jadi ada pernah aku sama temenku tuh kayak kita datang ke satu rumah, jadi ada ibu sama anaknya di situ. Terus kayak begitu dia kelihat kita, dia kayak langsung lari gitu ke belakang rumahnya. Terus kayak kita kaget dong. Mm-mm. Kayak kita kaget, terus tiba-tiba ternyata setelah kita kenalan, oh kita dari komunitas mahasiswa peduli kanker, Ibu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Oh dari Bunut ya, dia. Iya ya, boleh silakan masuk gitu. Terus setelah cerita-cerita ternyata ibunya nih awalnya ngira kita tuh rentenir. Hmm. Jadi kayak makanya agak ditolak gitu kan pas awal, dia kayak lari gitu ke belakang. Terus kayak itu yang paling aku ingat sih, kayak pertama kali terjun ke masyarakat, kayak ke rumah warga gitu, tiba-tiba udah dapet pengalaman kayak gitu kan. Terus habis itu juga mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman yang pas kayak ditolak pas penyuluhan itu, mungkin itu sih. Terus kayak pengalaman pas kunjungan rutin juga, kayak waktu itu pernah aku lagi main sama anak-anak penyintas kankernya gitu, lagi main-main sama temen AM juga. Mm-mm. Terus habis itu kayak pernah ada anak yang ngomong kayak
dengan lugunya dia kayak ngomong ke kita gitu kayak, "Kak, aku kemarin baru abis dari rumah sakit, disuntik, abis pengobatan, terus tapi aku nggak nangis," gitu. Kayak, "Aku hebat kan?" Gitu. Kayak di situ kayak aku sama temen-temenku langsung lihat-lihatan gitu. Kayak apa ya? Salut sih, amazed kayak anak kecil kayak dia anak kecil dia tahu gitu kalau dia lagi sakit, tapi dia masih punya semangat buat ngejalanin kegiatannya, terus masih punya kegigihan buat sembuh gitu. Itu apa pengalaman yang paling aku nggak bisa lupain juga sih. Terus mungkin pengalaman-pengalaman pas ikut-ikut apa namanya kepanitiaan, ngejalanin susah, kendala, hambatan bareng-bareng. Itu sih mungkin yang bisa Iya aku benar kasih banget sih pengalaman. Kak. Mengingatkan kepanitiaan di Kompak ini banyak banget gitu. Iya, Iya. Nah ini Kak, kalau nggak salah dengar nih, itu beberapa hari lalu itu kan ulang tahun Kompak nih, hari ulang tahun iya. Kompak. Mungkin ini sih Kak yang terakhir, apa sih Kak harapan Kakak bagi Kompak ke depannya, mengingat Kompak baru saja melaksanakan ataupun eh, merayakan hari ulang tahunnya Kak sendiri. Harapannya pasti semoga kompak ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu udah pasti. Iya. Terus semoga makin jaya. Terus semoga anggota-anggotanya juga bisa mempertahankan apa namanya kekeluargaan, boleh makin erat, saling tolong menolong. Terus habis itu juga semoga ya, harapannya semoga tahun ini semua kegiatan boleh dilancarkan, boleh berjalan dengan baik supaya kita juga dari Kompak bisa lebih berdampak positif lagi, boleh lebih memberikan kontribusi kita buat teman-teman mungkin, buat keluarga kita, buat masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas gitu. Mungkin Baik Kak. itu sih. Terima kasih Kak buat harapannya. Terima kasih banyak Kak Frisil buat waktunya di podcast kali ini. Berharap semua harapan Kakak, semua proker-proker juga yang akan dijalankan berjalan dengan baik. Dan berharap juga kita Amin. dapat bertemu secara offline di kampus kita nantinya. Terima kasih Kak Oli buat Amin, amin. waktunya. Tuhan memberkati. Makasih juga buat kesempatannya, Raja. Tuhan berkati.